Yang pertama, yaitu sunnah menggunakan 3 lembar kain kafan berwarna putih, dan apabila menggunakan kain selain putih, maka hukumnya adalah makruh. Yang kedua, hukum mengkafani jenazah laki-laki menggunakan kain sutra adalah haram. Dan yang ketiga, setiap lembaran kain kafan tidak wajib menutupi seluruh badan jenazah. Namun, kombinasi dari 3 lapis kain tersebut atau kain kafan tersebut wajib menutupi seluruh anggota badan. Yang keempat, kain kafan dipotong sesuai ukuran jenazah dengan dilebihkan sedikit supaya kain itu bisa diikat. Dan yang kelima, taruhlah 5 kain sebagai tali untuk mengikat jenazah dengan dipanjangkan sebelah kanan, karena nantinya ikatan tali tersebut akan berada di sebelah kiri. Dan yang keenam, rentangkan kain pertama pada posisi tengah. Setelah itu, rentangkan kain kedua agak geser ke sebelah kanan jenazah, dan rentangkan kain ketiga agak geser ke sebelah kiri jenazah. Yang ketujuh, setelah 3 kafan direntangkan, berilah wangi-wangian pada kain kafan tersebut. Dan yang kedelapan, letakkan jenazah di atas kain kafan yang sudah tertata dengan rapi dengan hati-hati sehingga aurat jenazah tidak terlihat. Yang kesembilan, kedua ibu jari kaki diikat dengan kain secukupnya. Tangan jenazah disedekapkan dengan posisi tangan kanan di atas tangan kiri. Yang kesepuluh, tutuplah semua lubang tubuh jenazah dengan kapas, termasuk lubang kemaluan tanpa melihat auratnya. Yang ke-11, lipatlah kain kafan lapisan pertama dan kedua dengan rapi. Yang ke-12, ambil kain yang menutupi aurat jenazah sebelum melipat kain yang terakhir. Yang ke-13, lipatlah kain yang terakhir untuk menutupi seluruh anggota badan jenazah. Yang ke-14, apabila jenazah dalam keadaan ihram, maka bagian kepalanya tidak boleh ditutup. Yang ke-15, ikatlah tali jenazah dengan ikatan yang mudah dilepas, dengan menempatkan ikatannya berada di sebelah kiri untuk memudahkan seseorang melepasnya ketika berada di dalam kubur. Yang ke-16, makruh memakaikan baju yang menutup kepala jenazah dengan menggunakan semacam surban. Baik, selanjutnya tata cara sholat jenazah. Sholat jenazah. Hukum sholat jenazah atau sembahyang untuk mayit muslim adalah fardu kifayah. Artinya, wajib dilaksanakan minimal oleh 1 orang. Bila secara sengaja sama sekali tak ada yang melakukan, maka status dosa menimpa umat Islam secara umum di daerah tersebut. Mensolati adalah salah satu kewajiban kifayah selain memandikan jenazah, mengkafani, dan terakhir menguburnya. Selanjutnya, secara teknis, tata cara sholat jenazah berbeda dari tata cara sholat pada umumnya, lantaran tak menggunakan gerakan ruku, i'tidal, dan sujud. Selanjutnya ada rukun sholat jenazah. Yang pertama ada niat, yang kedua 4 kali takbir, yang ketiga berdiri bagi orang yang mampu, yang keempat membaca surat Al-Fatihah, yang kelima membaca sholawat atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesudah takbir yang kedua, yang keenam doa untuk si jenazah sesudah takbir yang ketiga, yang ketujuh salam. Selanjutnya ada tata cara sholat jenazah laki-laki. Sholat jenazah dilakukan jika mayit sudah dimandikan dan dikafani. Letak mayit yakni sebelah kiblat orang yang menyolatinya. Posisi imam untuk jenazah laki-laki, imam sejajar pada kepala jenazah. Selanjutnya diikuti dengan makmum di belakangnya. Niat untuk sholat jenazah laki-laki. Usolli ala hadzal mayyiti
arba'a takbiratil fardu kifayati imaman ma'muman lillahi ta'ala. Selanjutnya takbir pertama Allahu Akbar sambil menggetarkan hati berniat, saya berniat menyolati mayit ini 4 takbir fardu kifayah menjadi imam atau makmum karena Allah Ta'ala. Kemudian membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya takbir kedua Allahu Akbar, membaca sholawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ala sayyidina, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Selanjutnya takbir ketiga Allahu Akbar, membaca doa untuk mayit. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Selanjutnya takbir keempat Allahu Akbar, membaca Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Selanjutnya ada salam 2 kali. Salam pertama menoleh ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu menoleh ke kiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya itu saja daripada tata cara sholat jenazah untuk mayit laki-laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penguburan jenazah merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam yang hukumnya fardu kifayah, yang artinya jika sudah dilaksanakan oleh sebagian kaum muslimin, maka gugurlah kewajiban bagi yang lain. Nah, proses penguburan ini memiliki tata cara dan adab tersendiri dalam perspektif Islam yang bertujuan untuk menghormati dan menjaga kehormatan jenazah serta memberikan ketenangan bagi keluarga yang ditinggalkan. Adapun beberapa tahap dalam itu pengurusan jenazah. Yang pertama adalah mensolati jenazah, yang kedua memandikan jenazah, yang ketiga mengkafani jenazah, yang keempat menyolatkan jenazah, yang kelima mengantarkan jenazah ke tempat pemakaman, dan yang keenam menguburkan jenazah. Adapun tata cara menguburkan jenazah, yang pertama adalah memilih tempat pemakaman. Nah, tempat pemakaman haruslah tempat yang suci dan bersih, serta tidak di dekat tempat yang kotor atau najis. Yang kedua, menggali kubur. Nah, kubur harus digali dengan ukuran yang cukup untuk menampung jenazah dan tidak terlalu dalam. Yang ketiga, menyiapkan liang kubur. Nah, liang kubur haruslah berbentuk persegi panjang dan memiliki bagian yang lebih dalam untuk meletakkan jenazah. Yang keempat, meletakkan jenazah di liang kubur. Nah, jenazah diletakkan di liang kubur dengan posisi miring menghadap ke kanan dan menghadap kiblat. Yang keempat, menimbun jenazah. Nah, setelah jenazah diletakkan di liang kubur, maka jenazah ditimbun dengan tanah. Nah, yang terakhir menyiapkan tanda kubur.
Setelah jenazah ditimbun, maka dibuat tanda kubur untuk menandai lokasi makam. Setelah di sini saya akan menjelaskan masih terkait dengan liang kubur atau jenazah kubur, yaitu jenis liang kubur. Terdapat dua jenis liang kubur dalam Islam, yaitu liang cempuri, liang kubur yang digali bagian tengahnya, seperti menggali parit untuk meletakkan jenazah. Jenis ini cocok untuk tanah yang lunak. Kemudian liang lahat, liang kubur yang sisi sebelah baratnya arah kiblat, digali sekira cukup untuk meletakkan jenazah. Jenis ini cocok untuk tanah yang keras. Dan di video ini mereka menggunakan yaitu liang lahat, yaitu dengan menggali bagian arah kiblat, digali sekira cukup untuk meletakkan jenazah. Kemudian yaitu penggunaan peti jenazah. Penggunaan peti jenazah dalam Islam umumnya dimakruhkan karena dianggap sebagai bid'ah. Namun dalam kondisi tertentu penggunaan peti jenazah dibolehkan, bahkan menjadi wajib demi kemaslahatan jenazah, seperti tanah yang lembab atau gembur berair, adanya binatang buas yang akan menggalinya, kemudian jenazah wanita yang tidak memiliki mahram. Kemudian doa dan zikir saat mengubur jenazah. Saat mengubur jenazah dianjurkan untuk membaca doa dan zikir sebagai bentuk penghormatan dan memohon ampunan bagi almarhum. Beberapa doa yang biasa dibaca antara lain yaitu Subhanal Hayyil Azimi la yamut, Maha suci Allah yang maha hidup dan tidak pernah mati. Subhanallahil Malik Al-Quddus, Maha suci Allah Raja yang maha suci. Allahu Akbar, Allah maha besar. Sadaqallahu wa rasuluhu, benarlah Allah dan Rasulnya. Hasbunallahi wa ni'mal wakil, cukuplah Allah bagi kami dan dia sebaik-baik pelindung. Kemudian kesimpulan dari penguburan jenazah ini yaitu penguburan jenazah merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki tata cara dan adab tersendiri. Proses ini dilakukan dengan penuh hormat dan kesopanan sebagai bentuk penghormatan terakhir bagi jenazah dan memberikan ketenangan bagi keluarga yang ditinggalkan. Menjalankan proses penguburan jenazah dengan benar dan sesuai dengan ajaran Islam merupakan kewajiban bagi setiap muslim.